Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Hapus Tangsel. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini di depan teman-teman ada bonsai kelapa gading oranye ya teman ya. Jadi pastinya teman-teman sudah tahu ya apa yang perlu saya lakukan di bonsai kelapa ini. Pastinya saya akan melakukan perawatan ya teman ya, karena bonsai kelapa ini supaya mendapatkan bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya ini perlu ada perawatan, terutama untuk masalah penyayatan seperti ini teman ya. Ini kulit apisnya sudah tinggi seperti ini, perlu kita sayat teman ya. Nah di sini teman-teman, untuk bonsai kelapa tidak selamanya kerdil teman ya. Jadi teman-teman kalau bonsai kelapanya sudah berumur, artinya sudah tua atau udah lama, ini pastinya dia akan sedikitnya dia akan tinggi teman ya. Tetapi di sini untuk mendapatkan keindahan di bonsai kelapa ini, walaupun sudah tinggi seperti ini teman, gimana caranya supaya tetap enak dipandang matanya, yaitu kita harus melakukan perawatan yang rutin teman ya, karena perawatan ini sangat penting ya untuk bonsai kelapa kita teman ya. Nah di sini teman-teman, bonsai kelapa ini kalau tidak ada perawatan sama sekali, pastinya bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa atau pohon kelapa pada umumnya teman ya, yang ada di alam liar ya teman. Nah di sini teman-teman, kalau teman-teman mempunyai bahan bonsai kelapa yang masih umurnya sebulan, 2 bulan atau bahkan lamanya 6 bulan, itu masih bagus dan juga sedang lucu-lucunya ya teman ya, karena dia belum pecah daun. Nah disitulah teman, suatu saat bonsai kelapa ini setelahnya udah lepas batok, udah umurnya menginjak 1 tahun atau 2 tahun, dia pasti akan tinggi. Nah di sini teman-teman harus lebih ekstra semangat lagi untuk perawatannya teman ya, pastinya dia akan tinggi. Dan untuk kecantikan di bonsai kelapa ini pastinya dia akan berkurang kalau teman-teman kurang merawatnya teman ya. Jadi ini untuk contoh buat teman-teman semuanya yang bonsai kelapanya sudah berumur atau sudah tua ya. Nah, jadi teman-teman untuk perawatan penyayatan dan juga merapikan di bonggolan ini harus dilakukan setiap minggu sekali teman ya, supaya pelepahnya ini tidak menjulang tinggi terus teman ya. Oke teman, saya mau melakukan kegiatan saya, ikutin terus videonya, jangan di skip, tonton full durasi. Mudah-mudahan di video kali ini ada sedikit ilmu yang bisa dipetik ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, supaya lebih semangat dan juga supaya lebih giat lagi mencari bahan bonsai kelapanya. Oke teman, ikutin terus videonya. Baik teman, saya melakukan kegiatan saya, yaitu mau merawat bonsai kelapa lagi, supaya bonsai kelapa ini walaupun tinggi tapi dipandangnya ini masih enak teman ya. Nah, jadi caranya gimana supaya bonsai kelapa ini walaupun sudah tua tapi untuk keindahannya ini tidak berkurang teman ya. Nah disinilah teman-teman harus rajin melakukan perawatan seperti ini. Contohnya membentuk bonggolan seperti ini teman ya. Ini bonggolannya sudah terlihat udah mulai tinggi ya. Nah di sini ada sisa-sisa pruning pelepah yang sudah lama, artinya sudah mau mengering. Nah ini teman-teman boleh dirapikan juga ya, supaya bonggolan ini kelihatannya cepat tinggi teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, teman-teman jangan kaget ya, suatu saat teman-teman bonsai kelapanya ini umurnya masih sebulan atau 3 bulan atau lamanya masih 6 bulan, itu pastinya daunnya masih kerdil-kerdil ya, masih kecil-kecil, belum pecah daun dan juga masih bagus ya kelihatannya. Nah untuk mempertahankan supaya bonsai kelapa ini tetap indah nih teman-teman, ini teman-teman harus rajin untuk masalah perawatan seperti ini teman ya, karena saya yakin kalau teman-teman bahan bonsai kelapa itu sudah menginjak 1 tahun, pastinya dia akan pecah daun. Dan juga untuk kekerdilannya, nah ini pastinya tidak mungkin selamanya kerdil atau kecil terus teman ya, pastinya dia akan tumbuh besar juga ya kalau teman-teman tidak merawatnya ya, atau tidak perawatannya ini kurang rajin ya. Nah jadi buat teman-teman jangan takut dan juga jangan kaget bahwa
di bonsai kelapa ini, untuk keindahan dan kecantikan di bonsai kelapa, umur-umur yang baru 6 bulan, ini pastinya tidak aneh lagi ya, pastinya daunnya ini kecil-kecil dan juga akan kerdil ya teman ya, karena berselangnya waktu, kalau bonsai kelapa teman-teman sudah lebih dari 1 tahun, itu daunnya atau pelepahnya pasti dia akan memanjang. Nah, disinilah teman-teman perlu ada perawatan yang benar-benar ekstra, perawatan penyayatan seperti ini teman ya. Ini contohnya bonsai kelapa ini daunnya sudah tinggi teman ya, udah tinggi. Nah, jadi gimana caranya supaya bonsai kelapa ini tetap bisa dinikmatin keindahannya teman ya, karena bonsai kelapa itu kita menikmatin di bonsai kelapa apanya sih teman-teman, pastinya keindahan dan juga keunikan di bonsai kelapa teman ya. Buat bonsai kelapa ini teman, kalau sudah tua, sudah berumur, pastinya ada perubahan teman ya. Kalau tidak ada perubahan itu mustahil teman ya, karena bonsai kelapa juga walaupun kita dipaksa ya, memaksakan pohonan kelapa ini supaya kecil terus daunnya atau kerdil. Nah, ini karena dia habitatnya pohonan kelapa ini tinggi teman ya. Nah, pastinya dia akan ada perubahan, dia pasti akan tinggi teman, tapi gimana tingginya ini tidak seperti tinggi pohon kelapa yang ada di alam liar teman ya. Jadi pohon ini masih ada di pot. Nah, jadi kita harus pandai menyesuaikan bonsai kelapa kita ini, walaupun tinggi tapi tetap masih enak untuk kita pandangnya teman ya. Jadi teman-teman jangan kaget, karena tahapan-tahapan pembuatan bonsai kelapa ini teman, kalau sudah 1 tahun itu udah mendekatin batok kelapanya itu akan lepas teman ya. Nah, setelahnya udah lepas, pastinya itu udah pecah daun teman ya, seperti pohon kelapa pada umumnya ya yang ada di alam liar. Daunnya ini udah pecah semua, dan juga pastinya dia pelepahnya akan tinggi teman ya. Walaupun terkadang kita rajin untuk masa penyayatan ya, perawatan nih kita rajin ya, tapi tetap teman ya, pasti dia akan ada perubahan, yaitu akan tinggi teman ya, akan tinggi, dan juga tidak mungkin daunnya ini atau pelepahnya ini kerdil terus teman ya, pasti akan tinggi ya. Setidaknya walaupun ini tinggi, bonsai kelapa kita tinggi, ini caranya gimana supaya daunnya imbang teman ya. Kalau daunnya imbang, walaupun dia tinggi atau pelepahnya atau daunnya besar-besar, ini masih enak teman-teman dipandangnya ya. Yang penting teman-teman harus bisa mengatur masalah keseimbangan di bonsai kelapa ini, daunnya teman ya. Baik teman, di sini sudah tumbuh lagi tunas baru teman ya. Nah, ini ada tunas baru yang belum mekar. Ini kulit tapisnya ini teman, ini harus disayat teman ya, supaya cepat mekar dan tidak terlalu tinggi ya. Untuk tunas yang baru ini, yang baru mekar atau baru mau mekar, ini supaya jangan terlalu tinggi ya. Jadi supaya pertumbuhan mekarnya tunas ini supaya cepat ya. Kalau sudah dibuka seperti ini teman-teman, ini boleh kita langsung lakukan seperti ini. Nah ini teman, ini daunnya pasti masih panjang-panjang seperti ini teman ya. Nah ini teman-teman jangan takut ya, untuk bonsai kelapa yang sudah berumur udah lebih dari 1 tahun ya, atau 1 tahun ke atas, pastinya daunnya dia akan pecah seperti ini. Dan juga seperti pohon kelapa pada umumnya yang ada di alam liar, udah misah seperti ini teman ya. Nah inilah yang dikatakan bahwa bonsai kelapa ini walaupun udah tua, tapi kehidupannya ini masih
dalam pot ya teman ya, atau kita menanam masih di pot ya, tidak seperti di alam liar. Kalau umur udah 1 tahun atau 2 tahun itu pasti tingginya lebih dari 1 meter. Nah kalau ini dia walaupun tinggi, nah ini hitungannya masih termasuk kerdil teman ya, karena belum sampai 1 meter. Nah ini tingginya ada 50 cm teman ya, dia ada setengah meteran lah teman ya. Nah disinilah teman, gimana untuk mendapatkan keindahan dan keunikan di bonsai kelapa ini, teman-teman harus menjaga masalah seimbangan di daunnya ini teman ya. Dan untuk masalah perawatan penyayatan itu perlu dilakukan terus ya teman ya, jangan sampai teman-teman malas untuk melakukan penyayatan seperti tadi saya lakukan ya teman ya. Nah baik teman, di sini daunnya tidak imbang teman ya. Nah caranya untuk mengimbangkan daunnya ini teman-teman, ini saya akan pangkas ujungnya dan saya rapikan untuk di daunnya ini supaya kelihatannya imbang teman ya, karena daun ini sudah tinggi dan juga panjang teman ya. Saya akan potong dan saya pangkas teman ya, disamakan seperti pelepah ini atau daun yang sebelahnya teman ya. Baik teman, saya mau melakukan pemangkasan dulu ya. Nah ini potong ujungnya teman ya, potong ujungnya, kita langsung pangkas atau kita rapikan, kita pangkas seperti ini teman. Nah, seolah daunnya ini tidak memanjang atau tidak besar-besar teman ya, jadi kelihatannya kecil. Yang penting teman-teman memangkasnya yang rapi teman ya, supaya kelihatannya masih enak ya dipandangnya teman ya. Baik teman, nah hasilnya seperti ini teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai bahan bonsai kelapa yang sudah tinggi daunnya ya, atau pelepahnya sudah panjang, nah, ini teman-teman boleh melakukan pemangkasan di daunnya teman-teman seperti ini ya. Jadi kelihatannya rapi dan tidak besar-besar daunnya teman-teman. Nah untuk tunas yang masih muda ini teman ya, yang belum mekar, nah disinilah teman-teman yang akan kita bentuk untuk supaya menjadi daun yang sempurna teman ya, tidak seperti ini yang udah saya pangkas ya. Jadi kita mempertahankan untuk masalah di tunas yang muda ini teman ya. Nah jadi buat teman-teman kuncinya yaitu jangan sampai telat lagi untuk penyayatannya ya teman ya. Kalau telat lagi penyayatannya pastinya dia akan lebih tinggi lagi seperti pelepah yang sudah tua ini teman ya. Baik teman, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini ada pembelajaran sedikit ya, dan juga buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya, bahwa bonsai kelapa ini kalau sudah berumur atau lebih dari 1 tahun pastinya dia akan ada perubahan, yaitu dia akan tinggi dan juga pastinya dia daunnya akan besar-besar temannya. Nah, jadi caranya seperti ini temannya, lakukan pemangkasan di daun supaya bonsai kelapa ini masih kelihatan bersih dan enak dipandang matanya temannya. Oke teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan juga buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, terutama untuk para pemula ya, supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya, dan juga supaya lebih semangat lagi mencari bahan bonsai kelapanya. Karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini, kalau teman-teman semangat mencari bahan bonsai kelapanya, disitulah teman-teman akan lebih cepat mendapatkan bonsai kelapanya teman-teman. Oke, saya Rify Dedim. Salam kopi tanpa gula dari Subah Kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.